Abe Tansel. Dan juga Arashi. Inilah dia. Wow. Waduh. What happened unknown Greco di area tengah tiba-tiba harus terpick off dari sisi PUBG Esport ini. We don't know what it is, tapi early-nya sih kenceng juga nih dari PUBG Esport ya. Langsung coba buat nabrak ke sisi Dewa United. Speechless ya, belum apa-apa udah ngambil darah pertama. Udah. Ini buffnya aja baru mau diambil, tapi ternyata tiba-tiba sudah ada ditumbangin. Rafael aja ditumbangin. Begitupun juga dengan Popol Kupa di arah top lane. Ini apa yang terjadi PUBG Esport early yang sangat-sangat baik. Padahal kalau misalkan kita lihat dari grafiknya, harusnya early dipegang oleh Dewa. Oke. Apakah adanya serangan-serangan mengejutkan, mental boosting kah dari si PUBG Esport? Kita melihat di arah bottom lane kali ini Bravo hanya bertemu dengan seorang Fenrir need healing di arah XP lane. Namanya aja jadi warning ya. Fenrir need healing ya. Tapi yang gak butuh healing adalah Hylos yang dari selalu menempelkan dirinya pede aja terus. Yang penting Ring of Punishment selalu menyala. Kembali lagi ke arah top lane di mana Dewa Botak pun sepertinya sudah mulai diganking oleh dua player dari PUBG Esport, tapi masih bisa kabur. Dan tiba-tiba Greco, sang Rafaela, sang healer datang ke arah top lane. Ini Botak pas kalau nggak salah sih ini ya Altamis kan, Dewa Botak, nickname-nya berubah ya. Wah kurang tahu kalau itu udah. Iya. Botak tuh. Botak iya. Lucu juga namanya Botak ya. Tapi kembali lagi kepada permainan ini sudah mulai ada sedikit memanas ya. Di arah top lane karena dari jungler juga sudah mulai pindah ya ke arah top lane. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa Rafael pun harus mundur terlebih dahulu. Cheesecake sudah mulai melakukan agresif manuver kepada teman-teman dari Dewa United. Dan kembali lagi ke arah bottom lane, pertarungan yang tidak pernah ada berhentinya antara Hylos dan juga Pakito masih berlangsung. Tapi Turtle sepertinya akan digenggam kuat oleh teman-teman dari Dewa United. Oke, sudah ada Bravo udah mulai bergerak memantau dari kejauhan, tapi betul kata Choji, tanpa adanya kontes kali ini membuat Dewa United cukup dengan mudah mendapatkan Turtle di arah bottom lane. But meanwhile in that top lane, Dewa Botak langsung coba untuk digeng, dipanggil saja, tapi itu tidak bisa menghentikan pergerakan dari anak-anak PUBG Esport dan membuat Botak pun harus terpick off untuk kedua kalinya di arah top lane. Wah ini healing sepertinya agak-agak nggak sopan ya, masuk ke arah area jungle-nya PUBG Esport di mana ada Bravo, ada Speechless, dua player di sana sudah berkumpul, tapi Pakito tuh pun masih bandel aja, masih NACKAL ya, itu dia bahasanya ya, untuk mencoba selalu menginvasi jungle area dari teman-teman PUBG Esport. Tapi kembali lagi ke arah mid lane, sepertinya sudah ada perubahan. Ternyata ada Farshanya ini dipegangnya sama Lei, bukan Baymax. Baymax justru yang megang Lilia di arah gold lane. Dan, iya, dan menurut gue jujur lebih enak kayak gitu sih, karena Farsha ini kan bisa dibilang untuk skillnya kan sangat-sangat luas ya areanya. Agak-agak waste of skill sih kalau misalkan ditaruh di gold lane lawannya one. Ya, itu mas sempat juga dipakai ya sama pro player di liga profesional kita. But it's okay, tapi lihat di arah bottom lane kali ini Bravo bakal coba untuk digeng oleh Domain berlangsung Fenrir dan juga Lanaya. Tapi masih ada Glorious Pathway bakal coba untuk di open, bahkan Keys juga langsung berotasi ke arah bottom lane, bakal coba untuk ditabrak tanpa adanya flicker, tapi sudah digunakan sebagai defensive mechanism dan menghindari ganking dari tiga player Dewa United Esports. Yes, bener banget, gocekan yang sangat baik datang dari Bravo. Tapi gocekan juga sudah dilakukan oleh BMS dengan namanya Black Shoes melawan Popol Kupa dan juga Rafaela sepertinya sendirian, tapi ternyata ada bantuan datang dari Cheesecake. Cheesecake pun telah memberi bantuan kepada Lilia untuk bisa mundur dengan kemungkinan 200 HP yang tersisa. Lumayan menyakitkan, tapi Phantom Execution ke arah tengah, Control juga dilancarkan dan satu tinju mematikan coming from Fenrir menjadi eksekutor ke arah seorang Speechless, dan Turtle-nya lagi dan lagi akan coba untuk dicicil sama sisi Dewa United. Iya, dan Bravo-nya sepertinya lagi agak di sandwich nih antara Lancelot dan juga Pakito. Tapi di sisi kita bisa melihat bahwa ada bantuan datang dari teman-teman PUBG Esport di mana Farsha sudah mengeluarkan strike, tapi sayang sekali Turtle pun masih diambil oleh Dewa United dan sang Hylos pun tertinggal sendirian di arah belakang. Tapi ada Roger yang mencoba untuk mengejar teman-teman dari Dewa United. Dewa United pun masih bisa kabur dan
dan semuanya masih aman sekali. Ya, sempat dapat 2 nominal blast-nya dari seorang Cheesecake dan membuahkan 1 hasil positif. Tapi lihat, di arah bottom lane Fenrir udah full stack, sudah ready. Tinju mematikan, knockout strike dan juga jab. Tapi perlahan tapi pasti dicicip pelan-pelan dikejar hingga akhir hayat dan tidak bisa terkejar. Ya, tadi hampir saja dari Pakitonya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kabur. So ini dia untuk highlightnya, replaynya. Apa yang terjadi? Kita lihat emang ada pertarungan buat Turtle dan di sini member dari Dewa United langsung maju dengan agresif dan member-member yang dari PUBG itu udah terlalu komit jadi mereka nggak bisa mundur. Jadi mereka maju lagi mendapatkan 1 trade tapi 1 kill untuk Turtle masih worth it banget untuk Dewa United. Oke, cukup worth it ya pertukarannya, dapat 1 turtle. Tapi so far kita ngelihat dari keuangan Dewa United walaupun kalah jumlah poin kill ya, unggul hampir 1000. Iya, karena Dari 2 sisi turtle. Ya. 2 turtle didapatkan tapi flicker pun dinyalakan untuk Pakito pun mencoba untuk kabur, slow udah menempel ke arah Pakito tapi masih bisa dilepas oleh Bravo. Kita pindah ke arah top lane. Lini atas sudah mulai ada sedikit dorongan dari Dewa United tapi udah ada nominal udah dikeluarkan kepada seorang Lancelot, Popol Kupa dan juga Rafaela semuanya masih bisa kabur ke arah belakang tapi ternyata ada Phantom Execution datang kepada Cheesecake. Kue keju pun dikalahkan tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa adanya Varsha membantu sekali dengan hilangnya Lancelot. Wow, junglernya dihilangkan. Ini adalah karma karena tadi Speechless ditumbangkan di arah mid lane dan pada akhirnya mid lane pun bisa dipush oleh teman-teman dari PUBG. Wah, ini advantage yang baik banget sih sama seorang Speechless dapatin turret di arah tengah yang bisa dibilang poin penting. Poros rotasi dimana kalau dapetin turret tengah bakal mempermudah juga pergerakan dari anak-anak PUBG untuk menguasai jungle dari sisi Dewa United. Bahkan turret di arah bawah pun didapatkan oleh seorang Bravo kali ini. Iya, ini sudah mulai dipegang lagi kontrolnya sama teman-teman dari PUBG Esports. Sekarang dimana Pakito pun sudah dipukul-pukul oleh teman-teman dari PUBG Esports. Ada Ring of Punishment, ada juga Lycan Punch, ada juga shot dari Roger. Semuanya tidak membuat Dewa United mundur sedikit pun, tapi yang membuat mundur adalah tempat yang sepi. Oke. Nah inilah dia, langsung bergegas lagi ke area Turtle Pit. Cheesecake hiding in the bush, menunggu adanya serangan balasan atau inisiasi dari anak-anak Dewa United. Fenrir dan Greco sudah mulai membuka map, bahkan membuka boost, tapi sepertinya 5 melawan 2. Turtle diamankan oleh seorang Speechless. Bahkan di arah depan Fenrir need healing, harus coba untuk dicip pelan-pelan, tapi masih ada Cyclone Eye dan masih bisa mundur dengan adanya jab yang dipersiapkan. Beneran di healing tadi dia ya. Sakit banget tadi damage yang datang dari Hylos dan juga Lolita. Tapi bagaimana Rashi untuk sekarang PUBG Esports dan juga Dewa United masing-masing persentase untuk kemenangannya berapa persen lawan berapa persen? Proses kemenangannya ya. Kemenangannya sih sementara masih di pihak Dewa United karena mereka tuh masih bisa bikin play yang lebih agresif. Mereka bisa mengambil kontrol ya dari sisi PUBG Esports. Tapi balik lagi nih, kalau emang fightnya bakal masuk ke late game di mana mereka mulai ngumpul-ngumpul bareng-bareng, Dewa United tuh ada keunggulan untuk pick off tapi bukan di fight front to back. Iya, jadi sebentar dulu ya Rasia, susah. sudah ada inisiasi datang dari seorang Pakito, karpet pun digelar tapi ternyata di arah top lane Lilia diam tapi pasti menghilangkan top lane turret milik Dewa United Esports. Petrus dinyalakan, damage lumayan besar datang kepada Kagura. Lilia pun mencoba untuk membuat space dan pada akhirnya semuanya kembali damai. Ini benar-benar tim fightnya kecil tapi banyak banget ya Beto. Iya, ini harus hati-hati sih. Kecil-kecil lama-kelamaan bisa jadi bukit, Pak. Betul. Nah, itu dia yang bahaya. Itu dia. Itu pepatah dari Upin Ipin. Upin Ipin. Betul. Ini dia untuk itemnya, Rasi silahkan. Iya, Ice Queen Swan sudah ada untuk dilihat dan untuk keselamatan yang lebih ada beberapa armor item physical defense juga. Jadi masih nge-respect banget ke potensi burst dan pick off dari sisi Dewa United. Karena kalau emang Lilia tuh nggak langsung di one shot, bisa langsung Black Shoes balik ke belakang. Jadi itu sesuatu yang lagi dicoba untuk Lilia sih. Dan untuk Hylosnya pasti Dominance Ice dan udah mau ke COD juga kayaknya. Buat mastiin dia bisa di depan dan menjadi dinding yang tebal banget ya buat di burst through dari member dari Dewa United. Oke, sudah ada team fight lagi di mana Veteran dinyalakan. Bravo pun sudah tidak ada mana, tidak ada Ring of Punishment lagi dari seorang Bravo. Tapi di sisi kita bisa melihat bahwa ada Lilia yang mencoba mengejar Greco. Greco pun tinggal 1 bar aja HP-nya. Heal pun dinyalakan, tetap saja masih bisa ke arah belakang dan masih bisa mencari zona aman. Oke, langsung bergegas lagi ke area Lord Pit-nya. Pelan-pelan bakal memancing keributan adalah Speechless dan kawan-kawan dari Fenrir. Memantau pelan-pelan dicicil oleh seorang Speechless. Ini Dewa agak kesulitan buat masuk sih.
permasalahannya udah ditarik ke arah bagian kanan, tapi Greco dan kawan-kawan mulai masuk. Fenrir maju ke depan sebagai Sermek. Respect di open, tapi Lordnya diamankan oleh seorang Lanaya. Numinum Blade juga dilancarkan, maka langsung ngacir dapetin objektif, membuat Dewa United langsung mundur saja, walaupun harus kehilangan satu member mereka, Greco, yang harus terpick off kali ini. Bukan pertukaran yang buruk, seorang roamer ditukar dengan Lord, setidaknya akan ada mungkin minimal satu turret yang akan hancur dari PUBG Esports, mengingat minionnya udah tiba-tiba growing jadi besar, ditambah lagi dengan adanya pukulan tambahan dari Lord yang terhormat. Lolita dari tadi menjadi salah satu key player juga untuk PUBG Esports ya, sang kue keju dalam membuat momentum dengan Nominon Blast-nya. Begitupun juga dengan Bravo, gelaran karpetnya membuat ketar-ketirnya juga dari Dewa United. Tapi kita lihat dulu nih, apakah Dewa United bisa membuat sebuah comeback dengan satu Lord yang terhormat, karena kita bisa melihat bahwa di arah mid lane Lilia pun sudah ditumbangkan. Speechless sepertinya lagi kesusahan untuk menjaga mid lane turret, dan pada akhirnya mid lane turret pun untuk PUBG Esports hancur. Oke, kehilangan mid lane turret dan kehilangan Baymax juga bakal berlenggang. Lordnya ke arah bottom lane walaupun udah sangat-sangat tipis, tapi at least adanya pressure membuat dari sisi PUBG Esports harus lebih aware lagi dari sisi defensive mekanisme, dan itu momen yang bisa dibilang lumayan menegangkan ya. Iya, Nice movement banget dari Lanaya. Aduh, retribution. Retribution. Dan apa ya, mungkin dari Rogernya juga benar-benar agak keder juga sih ya, karena tadi banyak banget player yang numpuk di satu tempat, benar-benar nempel-nempel banget. Tapi balik lagi, untuk sejauh ini Dewa United sudah mulai mengembalikan keadaan dengan perbedaan satu turret yang dipegang lebih banyak oleh Dewa United. Oke, kita bisa melihat memang bahwa dari Dewa United ini junglernya adalah Lancelot yang tidak terlalu bagus untuk scaling ke arah late game-nya. Tapi ingat, mereka masih punya Pakito, mereka masih punya Kagura yang damage-nya akan besar sekali seperti sekarang, di mana Pakito lagi melawan 3 player dari teman-teman PUBG Esports. Coba untuk kabut terlebih dahulu walaupun sudah ada karpet, tapi tidak cukup untuk menghilangkan darah atau nyawa dari seorang Pakito. Tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa ada Lolita yang mengejar Lanaya, dan Lanaya pun masih bisa berkelana ke daerah belakang. Itu nice dodge banget sih. Dia pakai Tone Rose-nya untuk menghindari ketokan dari seorang cheesecake ya. Iya. Satu ketokan itu benar-benar berbahaya banget sih, karena mirip-mirip ya sama stoppernya Hylos ya. Mirip-mirip sih emang. Jadi emang agak beda buat kedua tim ini kayaknya cara mainnya, tapi penting banget buat lihat kayak Lanaya sekarang udah ada BOD juga, jadi pasti lagi mencari pick up yang lebih banyak lagi. Buat sisi PUBG Esports juga kayaknya ada play bagus nih dari sisi Dewa United. Oke, di open saja dari Holy Baptism-nya dari seorang Greco, tapi ternyata di arah depannya double knockout strike dan juga jab. Case pun langsung dibuat mundur, dan ternyata dari kedua belah tim coba buat tarik ulur kembali dan tidak mau terlalu memaksakan karena sudah ada Lord juga yang hadir kali ini. Lord yang kedua. Lord yang ter-enhance walaupun belum ter-evolve tetap akan menjadi bantuan yang sangat besar, dan efeknya juga pastinya sangat-sangat besar kepada tim yang akan mendapatkan Lord terhormat kali ini. Tapi kita bisa melihat bahwa Kagura, lihat satu payungnya aja itu udah mulai ngabisin 2 bar dari darahnya Bravo, dan Bravo pun sepertinya sudah mulai tersandwich oleh teman-teman dari Dewa United. Langsung saja dikepung dalam tapi di sisi ada Hitter yang keluar agak kurang on point, tapi tidak masalah karena sudah mulai mengeluarkan damage yang sangat sakit. Tapi Lord tinggal 1 bar aja nih, Rogernya belum datang. Apakah bisa diambil? Masih bisa diambil oleh Roger. Retribution sudah dikeluarkan. Pakito di sisi mencoba untuk mengejar Lolita, tapi semuanya itu masih belum cukup. Pada akhirnya ada backupan terjadi oleh Lalia dan juga Farsha. Semuanya masih bisa mundur, tapi yang nggak mau mundur adalah Rafaela, mencoba untuk nge-reveal tempat di mana Roger bersama. Itu sweet revenge banget sih. Iya. Lord yang pertama yang nyicil Paps ya, tapi dicuri sama Lanaya Dewa United. Dan di Lord yang kedua kali ini yang inisiasi Dewa United, and then terjadi pencurian oleh seorang Speechless dengan Rogernya. Dan kali ini Lord yang akan berjalan ke arah top lane akan coba untuk dikawal, dan inilah dia untuk item isinya. Silakan Arashi. Yep, untuk Hylosnya sekarang masih 2 physical item ya, karena memang nggak masuk akal buat Kaguranya menjadi orang yang mungkin mencoba nge-burst Hylosnya, tapi tadi masih aja ya tanpa pakai lama tuh langsung di one shot aja gitu Hylosnya. Jadi untuk
Paus Esports ini emang keunggulan banget. Kalau emang Halosnya bisa jadi cukup tanky buat tahan damage dari Dewa United, mereka pasti bakal kerepotan buat fight full 5 lawan 5 melawan Paus Esports. Wow, tapi seberapa cepat itu lihat. Lordnya langsung saja bisa dihentikan tanpa berbasa-basi ya. Hilangkan walaupun sudah lock demi 12 ini masih belum masalah untuk teman-teman dari Dewa United karena mereka masih bisa melakukan defensive manuver untuk di menit 15 kali ini. Tapi ingat ini lawannya Roger, menit 18 menit 17 tuh Roger udah pasti bakalan mengaung-ngaung. Wow. Pertama dari waduh itu YouTuber kayaknya Pak. Hah? Miao. Oh, miau. Bukan ya? Oh, iya. Tapi sudah ada veteran yang dikeluarkan dari seorang Farsha. Di lain sisi kita bisa melihat bahwa ada Kagura berada di paling belakang mencoba untuk menyetupkan Pak Jongin dengan sangat-sangat rapi. Wow. Sudah connect kepada Hylos ditumbangkan begitu saja. Di lain sisi Kiskek pun mencoba untuk kabur terlebih dahulu. Begitu pun juga dengan 4 player lainnya dari PUBG Esports. Ya, langsung disengage, kehilangan satu member mereka, Bravo. Yang bisa dibilang sebagai frontliner ataupun sandbag, tapi Fenrir need healing maju dengan begitu yakin karena ada bala bantuan dari teman-temannya. 5 member berkumpul dan melakukan pencurian ke arah orange buff dimiliki PUBG Esports. Bahkan turret dari tengah pun langsung digerogoti oleh Dewa Botak dengan Popol and Kupanya. Popol and Kupa. Ini salah satu hero favorit analis kita juga, Om Wawa. Wah. Iya, kalau Om Wawa pasti selalu ke arah turit. Ya, kalau untuk Om Wawa gold lane Popol Kupa is the masterpiece of Mobile Legend ya. Tapi balik lagi kepada permainan tadi agak ngantor dikit di mana Botak sudah mengamankan satu Malefic Roar untuk bisa menembus defensif dari Hylos dan juga Lolita. Ini dua tank ini benar-benar tebel banget. Tapi sebenarnya tinggal masalah momentum aja deh tadi ya Rasia. Kalau misalkan kita ambil teorinya, ada Lolita, ada Hylos di arah depan, terus dari Roger yang menjadi eksekutor, itu masih enak banget gak sih? Pasti ya lebih enak banget sih karena emang mereka yang bakal nahan di depan dan member yang lebih penting ya bisa selamat. Tapi ini replay by fight tadi dimana kita lihat Rogernya nih nunggu waktu yang pas. Biarpun mereka udah kehilangan Hylos, mereka masih berani maju dan mengambil resource yang lebih ya. Karena emang kalau Hylos itu di one shot pasti udah menggunakan banyak banget skill dan damage dari sisi Dewa United. Jadi mungkin setelah Hylos mati mereka bisa langsung re-engage lagi nih, cari fight lagi. Oke, tim 5 pun sudah mulai berjalan. Farsha selalu menggunakan fight di arah belakang. Tapi kita bisa melihat bahwa Pakitonya pun tinggal sekarat. Semuanya dikejar. Nggak berhenti begitu saja. Ada sedikit colokan dari kuda yang digunakan oleh Bravo. Dan pada akhirnya ada Rafaela yang ditumbangkan. Tapi Pakito semuanya bersembunyi di arah belakang. Tapi speechless sepertinya mau maju. Tapi nggak jadi, ragu-ragu, nggak masalah. Tapi Lordnya sudah ada. 4 lawan 5. Ini akan jadi minus banget untuk teman-teman dari Dewa United. Oke, kehilangan satu member. Kalau memaksa ke arah Lord, it's not a good fight. Iya, hitungannya buat kedua belah tim. Tapi PUBG juga riskan banget sih kalau mereka yang memulai karena masih ada beberapa detik lagi. Greco pun bisa datang. Melihat beberapa member dari PUBG Esports yang udah pada lumayan sekarat, bisa banget terjadi pencurian. So, opsi terbaiknya adalah reset Lord, balik ke base, dan ya cari team fight atau momentum lagi sih. Setuju sih. Karena memang kalau mereka tuh Lordnya gimana pun juga ya, kalau 5 lawan 5 di depan Lord tuh pasti hitungannya masih 50-50. Tentunya gambling dikit ya. Jadi bagusnya nih kalau buat Dewa mereka cari pick off, dan buat PUBG mereka justru bisa make objektif tersebut Lordnya untuk mencari fight 5 lawan 5. Iya, tapi ternyata Bravo yang terlalu ke depan langsung saja terkena ganking oleh 5 player dari Dewa United. Farsha di lain sisi, jujur sejauh ini oke, statistiknya 204, tapi fighter extract dari tadi belum ada game changing ya, Dep. Ya, belum ada momentum tapi cukup membuat ketar-ketir sisi Dewa United, jadi harus lebih diwaspadai lagi. Melihat kali ini Lordnya bakal ditarik ke arah sisi kiri dari anak-anak Dewa United agar tidak mudah tercuri. Bahkan lihat, anak-anak Dewa udah bersiap-siap mengamankan perimeter di area bushnya, tidak mau terjadi pencurian lagi. Bahkan menyisakan 2 bar HP, udah boleh maju ke depan dari seorang Cheesecake dan kawan-kawan. Tapi dari segi Lord diamankan oleh seorang Lanaya. Biden Kupa terhubung ke arah seorang Baymax. Masih adanya Black Suit tapi ditemuin oleh seorang Fenrir need healing. Dan langsung ditonjokkan mematikan dari seorang Bakuito plus Kagura dari Case. Mencabut
nyawa dari seorang Baymax. Lord menit ke-18, Lord yang sudah ultimatum dalam segi enhance dan juga evolve-nya. Ini akan menjadi tamparan yang sangat-sangat keras kepada PUBG Esports. Apakah mereka akan melakukan defensive manuver dengan baik atau tidak? Karena di arah top lane sudah mulai ada sedikit inisiatif juga dari teman-teman Dewa United. Farsha telah mengundurkan 2 player dari Dewa United. Ada Kagura, ada Pocokupa, tapi semuanya itu belum berhenti karena Lord pun belum ditumbangkan oleh teman-teman dari PUBG Esports. Langsung mencoba untuk masuk ke arah sana, mencoba untuk mengeluarkan semua skill-skillnya, tapi 3 kali Nomen di charge selalu digagalkan dan pada akhirnya ditumbangkan oleh seorang Pakito. Tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa Lord sudah mulai masuk ke dalam base turret dan masih coba untuk dilakukan defensif, tapi sayang sekali dari Dewa United lah yang bisa memenangkan di game pertama kali ini. Oh my god, Dewa